Kalau mau suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat, suruh pakai gamis kalau dia keluar. Betul. Ya, cuma ada jamaah saya di Makassar, dia bilang, saya sudah pakai nih Ustaz, sudah kusuruh pakai. Dia ganti di mobil. Itu embel banget itu. Embel banget. Pak Ustadz, mau minum? Puasa. Oh iya puasa ya. Ini gara-gara keseringan sama Ebel nih ngajak-ngajakin. Silakan duduk lagi Ustadz. Silakan duduk lagi. Silakan duduk lagi. Kita masih banyak yang mau saya tanya. Tat, Ya. kadang kan kita butuh hobi gitu biar kita tetap waras gitu kan. Apakah boleh seorang suami itu punya hobi Ya. gitu? Gini Bang Pras, ini dulu yang perlu diluruskan. Ya. Apa sih itu hobi? Menurut Bang Pras apa itu hobi? Hobi itu hal yang membuat stres kita hilang setelah kita pulang kerja. Contoh Ya. kalau saya tuh suka main game. Oke. Hobi saya itu dulu. Nah sekarang hobi intinya adalah membuat senang. Nah, Yang membuat senang. Yang Iya. penting jangan hobi bohong. nah itu dia tuh. Hobi Ada bohong. juga orang hobinya bohong. Iya, ya kan? betul. Nah hobi itu yang membuat kita senang. Masa sih Islam melarang kita senang? Nah, Tidak. Jadi kalau berkata apakah dalam Islam itu boleh memiliki hobi? Pasti. Cuma jenis menyenangkan itu yang bagaimana? oke. Jangan sampai hobi kita itu hobi maksiat. Oke. Jangan sampai hobi kita itu lalai dalam ibadah. Itulah awal tadi saya katakan, usahakan yang membuat kita senang itu mendekatkan diri kepada Allah. Hobi nyanyi, boleh. Saya hobi. Membuat saya senang. Iya. Lagunya apa? Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Boleh. Boleh Ustadz ya? Hobi olahraga? Boleh. Silakan. Nabi bilang olahraga. Kuda, Iya. berenang, kemudian memanah. Itu olahraga. Tapi jangan sampai olahraga sepeda misalnya. Iya. Tapi mempertontonkan aurat. Oh, Ya. oke. Nah saya kalau jogging Pakai baju biasa terlalu pagi-pagi ketat. di Iya. GBK, wah, Wah, saya lebih sering banyak tuh, Tat. mudaratnya. Iya. Saya sering Tat. Lagi CFD, kan semuanya ketat Tat. Ya. Pulang-pulang berantem sama istri Tat. Dalam hobi itu harus membedakan orang hobinya orang fasik Iya. dengan orang beriman. Tuh. Nah, tadi hobi mancing, sudah jalan boleh. Iya, Jadi Ustaz, ya. memiliki hobi itu bagus. Dan semua hobi rasa-rasanya tidak ada yang dilarang agama. Iya. Kecuali yang maksiat. Maksiat. Jangan sampai hobi mencari istri orang. Hobi suka ngambil uang negara. Nah, ini ada. Itu bahaya itu. Iya. Ustaz. Ya. Kenapa? Ini mau nanya. Mau nanya nih Pak Ustadz. Apa? Mau nanya Kan apa? kita sebagai wanita gitu ya Pak Ustadz suka me time gitu kan. Biar kayak stresnya hilang gitu kan. Kayak kita ke salon atau gimana. Kayak mempercantik diri. Nah boleh gak sih Pak Ustadz kalau suami juga melakukan itu kayak buat me time? Ya. Buat diri sendiri, Iya, buat menyenangkan diri sendiri. menyenangkan diri sendiri. Nah. Iya, karena apa kalian itu bikin stres suami? Ya, jadi ini dulu penting nih. Iya. Perempuan hobi ke salon. Iya, bisa 7 jam. Ke salonnya bagus. Salonnya Iya, Kak. bagus. Cuma niatnya ke salon itu untuk apa? Kalau dia niat untuk berpenampilan menarik di depan suaminya, justru itulah istri yang soleha. Tuh. Ada beberapa ciri dan tanda wanita soleha, kata Nabi, satu diantaranya berpenampilan cantik dan menarik di depan istri. Aku Pak. Di depan suami, maksudnya ya, di depan suami. Cuma masalahnya istri-istri sebagian berpenampilan cantik kalau mau ke pengantin. Iya, betul. Ya, giliran mau tidur sama suaminya sikat gigi pun tidak. Betul. Ya kan? Nah, ke salon boleh saja. Nah, yang penting niatnya Untuk bukan suami. untuk menarik perhatian laki-laki lain. Untuk suami. Ya. Gitu. Buat mami di rumah penting banget. Tapi jangan kelamaan juga di salonnya 7 jam. Anak rewel nih. Tapi Pak Gitu. Ustadz aku udah berdandan gitu ya. Tapi calonnya belum ada. Assalamualaikum. Oh,
Bel, kok bisa begini sih, Bel? Kok bisa begini sih, Bel? Ini, Kok bisa begini berubah? Bang Pras, ini yang Ustadz siapa nih? Kok bisa tiba-tiba? Ini saya feeling habis diomelin istri. Dia sering Ustadz, begini Ustadz, diomelin istri, begini 2 jam kemudian balik lagi ke setelan yang awal. Silakan duduk, Bel. Silakan duduk, Boy. Duh, kok bisa begini sih, Bel? Daripada memancing, Woi. lebih baik kita ketemu Pak Ustadz. Betul. Pak Ustadz. Bel, bajunya boleh begini, cara ngomongnya nggak usah berubah juga. Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, saya ini kan lagi senang banget untuk datang ke pengajian. Us. Alah, gara-gara ada Ustadz aja ini. Apakah salah ini Pak Ustadz? Kalau misalkan saya menomorsatukan pengajian, tapi saya menduakan istri saya. Gini, pertama saya mau komen soal baju. Silakan, Ustadz. Ya, Bang Pras, Ya. baju ini bisa menghindarkan kita dari maksiat. Oke. Ya, kalau saya pakai baju gini, nggak mungkin saya pergi dugem. Ya kan? Ya, Bener. kalau pakai baju begini, nggak mungkin masuk saya pergi tempat-tempat pub. Kan nggak Setuju, mungkin. setuju. Kenapa? Pakai aneh, malu dong kita ya kan? Kecuali orang gila itu masuk ya. Ya kan? Nah, jadi salah satu cara ini ilmu buat ibu-ibu ini yang nonton kita nih. Iya, Ya, Ustaz. kalau mau suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat, suruh pakai gamis kalau dia keluar. Betul. Ya, cuma ada jamaah saya di Makassar, dia bilang, saya sudah pakai nih Ustaz, sudah kusuruh pakai. Dia ganti di mobil. Itu Ebel banget itu. Ebel banget. Saya nggak tahu kenapa ya Ustadz ya, setiap Ebel dekat istrinya selalu astagfirullah. Pas ketemu saya ngomongnya aneh-aneh. Syas. Ada Pak Ustadz ini. Nah, kemudian kita jawab pertanyaan Iya, ini. pengajian. Yang soal Pengajian. Ya. ya. Pengajian itu menuntut ilmu, Iya Pak Ustadz. kewajiban bagi kita laki-laki maupun perempuan muslim. Itu artinya dosa kalau kita tidak lakukan. Tapi menuntut ilmu itu tidak mesti ke kampus, ya, tidak mesti ke taklim-taklim guru, tidak. Bisa baca buku. Sekarang hanya orang malas dan masa bodoh yang tidak mau belajar agama. Semua ada di YouTube. Benar. Zaman saya dulu kecil mau baca buku, belum tentu ada kitabnya. Ya kan? Ada lagi kitabnya, belum tentu ada duit. Sekarang punya data sedikit, semua bisa kita jelajahi. Perpustakaan yang ada di Amerika, di Mesir, di Mekah, semua Iya, bisa. banyak banget. Nah, sekarang dengan catatan jangan sampai pergi ke pengajian. Pengajiannya mulai jam subuh. Iya. Ya kan? Benar. Jam 5 sudah pengajian. Kemudian dia pulang sudah jam 10 malam. Terlalu. Oh, ini sudah terlalu. Lalu. Ya, jadi kenapa keterlaluan? Sebab ada kewajiban pokok, kewajiban utama, ya. Nah, ada yaitu cari nafkah. Ya, nuntut ilmu itu sekunder. Ya, tapi yang pokok adalah menafkahi anak istri. Iya. Saya juga tidak setuju kalau ada orang yang nginap ke masjid berhari-hari, melupakan tanggung jawabnya kepada istri, itu salah. Nah, suatu ketika datanglah 2 orang sahabat tapi bergantian. Yang satu datang, ada Nabi di situ duduk dengan beberapa sahabat. Ada jamaah pertama masuk, dia sholat 2 rakaat lalu berdoa seadanya dan keluar. Iya. Ada lagi masuk, lama sekali berdoa, tidak keluar. Nabi bertanya kepada sahabatnya yang lain, mana yang paling mulia di sisi Allah? Kata yang tadi, sahabat yang lain, ini panjang doanya, lama berzikir. Kata Nabi, tidak. Itu lebih mulia yang keluar, dia datang berdoa, memenuhi kewajibannya. Setelah itu, dia pergi mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Jadi jangan jadikan majelis sebagai kambing hitam menghindari hitam, kewajiban. menghindari. Karena Benar. kambing aja tidak mau dihitamkan.
Ini karena ngomongin doa ya, Ustaz ya. Iya. Ada teman saya, Ustaz. Nih, teman saya ini. Gimana, Ustaz, hukumnya ketika kita di Makkah, ya kan, waktu di Ka'bah, kita berdoa tapi ada handphone di samping kita. Gitu. Oke, Dia jadi mencium Ka'bah yang awalnya nggak nangis tapi ada kamera, dia bisa mengeluarkan air mata. Kagum, Pak Ustadz. Jadi, Kagum. bagus. saya bareng dia. Pas sampai di Ka'bah, sebentar ya Pras ya, keluarin handphone. Ya Allah. Jadi kita sangka baik saja lah. Iya, sangka baik saja, Ustaz. Tapi kalau hatinya si Abel ini kan hanya Allah yang tahu. Betul, ya kan? Ustaz. Nah, kita sangka baik saja. Anggaplah itu konten. Nah, inilah yang selalu saya istilahkan generasi konten. Semua mau dikontenkan. Tuh. Gara-gara konten kadangkala jiwa dan keselamatan pun terancam. Iya. Nah, orang pergi beribadah itu salah satu yang selalu saya nasihatkan ketika saya manasik umroh ataupun haji. Setan itu tidak akan pernah membiarkanmu fokus beribadah. Kalau pergi ke Jepang, ke Amerika, setan tidak terlalu pusing. Kenapa? Tidak digoda pun dia sudah sesat. Nih. Ya kan? Ya. Tapi kalau dia ke tanah suci, setan berusaha menggagalkan. Caranya apa? Handphone. Ya. Pegang handphonemu. Akhirnya habis waktu untuk di medsos daripada untuk ibadah. Iya, Padahal ke tanah suci itu ngecas. Benar, setuju, Jadi setuju. 9 hari, 12 paket 9 hari, 12 hari Iya. diupayakan untuk ngecas hati kita setahun. Benar. Jadi kalau bisa kalau ke tanah suci simpan handphone. Nah, Siap, Ustaz. itu Bel. Terus juga lu kenapa pakai baju-baju begini, Bel? Di bulan puasa. Kenapa? Bulan Di puasa kita harus selalu ingat kepada yang kuasa. Benar bukan begitu, Pak Ustadz? Makanya saya berpakaian seperti ini. Nggak percaya gua. Sebenarnya saya takut istri, saudara. Nggak percaya gua. Ya makanya kan ini saya Nah, pakai baju gini. kalau dia pakai begini karena perintah istrinya, Iya. satu kan perintah istrinya tidak melanggar. Iya, betul. Ya kan? Ini lebih bagus, apalagi di bulan suci Ramadan. Sudah pada waktunya, Iya. sudah tepat. Dan berpakaian yang indah itu perintah Al-Quran, surah Al-Jum'ah. Datanglah engkau ke rumahku dengan berpakaian yang indah. Itu ada perintahnya, langsung Al-Quran. Kemudian berpakaian seperti ini, ya, Yes, Ustaz. ini juga perlu diluruskan. Tidak berarti berpakaian ini ke Arab-Araban. Nah, enggak. Nah, ya kan? Bahkan itu ke Cina-Cinaan. Iya, kok. Baju gamis itu kan ada orang bilang koko. Iya, baju koko. Oh iya benar. Sudah. Saya kaget juga nih. Benar. Tidak dibilang baju Arab. Benar. Ini koko. Seperti beribahasa, Pak Ustadz. Apa? Don't is a cover and book. Artinya, Don't judge a book by its cover. Nah, jangan menilai buku dari covernya.